Dan untuk membahas lebih dalam, ini seperti apa terkait permasalahan banjir yang ada di Kota Palembang yang tentu seperti tak ada habis-habisnya. Saat ini kita telah tersambung bersama peneliti banjir dan hidrologi dari Teknik Sipil Universitas Sriwijaya. Melalui sambungan Zoom, ada Pak Muhammad Baitullah Al-Amin. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Bay. Waalaikumsalam, selamat siang Mance Firza dan juga pemirsa PAL TV dimanapun berada. Baik, sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak Bay, dan terima kasih sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang. Pak Bay, sudah tadi kita sajikan ke pemirsa satu buah paket berita menunjukkan waduh banjir cukup parah begitu ya di kawasan tersebut. Itu hanya satu titik. Ada beberapa titik lain sebenarnya yang juga mengalami hal yang sama. Untuk mengawali perbincangan Pak Bay, Anda selaku peneliti banjir dan juga hidrologi, mungkin sesuai dengan keilmuan Anda, bisa Anda sampaikan Pak, sebenarnya banjir yang kerap kali terjadi di Kota Palembang ini, latar belakangnya pada dasarnya gara-gara apa, Pak? Sehingga seperti tak ada habis-habisnya, Pak Bay. Baik, seperti yang kita ketahui bersama pada hari Minggu kemarin pagi ya, di hari pagi, itu sebagian wilayah di Kota Palembang kembali tergenang banjir yang dipicu oleh hujan deras dari Sabtu malam sampai dengan Minggu pagi gitu. Dan pada waktu yang bersamaan juga terjadi pasang muka air di Sungai Musi yang kemudian itu juga sebagai kombinasi memicu terjadinya genangan banjir ini. Dan Oke. banyak ruas jalan utama, kemudian juga kawasan niaga, perkantoran, termasuk juga pemukiman yang terdampak akibat genangan banjir ini, dan ini tentu mengganggu aktivitas dari masyarakat, khususnya umat Muslim di Kota Palembang yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan tentu kita semua prihatin dengan keadaan ini, dan namun kita perlu bijak dalam menyikapinya dan juga memikirkan bersama solusi dan tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengatasinya. Baik, sebelum ke sana Pak Bay, saya ingin bertanya lagi Pak Bay. Ya, Pertanyaan saya belum terjawab tadi. Pak Bay, jadi penyebab yang terjadi banjir yang kerap kali terjadi ini, selain memang hujan yang memang intensitas cukup tinggi, apakah memang ada faktor-faktor lain seperti human error misalnya atau kesalahan dari infrastruktur yang memang tidak memadai sehingga banjir ini tak bisa ditolak? iya, itu tadi kalau saya bilang bukan penyebab ya, artinya pemicu ya. Jadi sebagai hujan dan pasang muka air sungai itu kan given ya, artinya karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang sebetulnya tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita ubah. Nah, namun lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, jawabannya adalah menata sistem drainase dan lingkungan kota gitu. Dan Oke, ini yang sistem bisa kita drainase dan tata lakukan. kota kita ya. Tadi saya menggarisbawahi sistem drainase dan tata kota kita, ada yang salah Pak selama ini? Ya, kita tentu masih ingat kejadian banjir 4 tahun lalu tanggal 25 Desember 2021 ya, pagi hari itu tepat dengan apa namanya, Natal. hari libur Natal pada saat itu ya. Ya. Saya masih ingat sekali. Nah, itu kejadian banjir itu hanya terjadi akibat hujan deras yang tingginya mencapai 160 mm. Jadi sudah termasuk kategori hujan yang ekstrim begitu. Tapi tidak terjadi pasang di Sungai Musi, pada saat itu kondisinya normal. Iya. Nah, jadi kami mencoba melakukan survei dan studi yang pernah kami lakukan, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa ada masalah memang di dalam sistem drainase kita, kapasitas drainase yang tidak memadai untuk mengalirkan air dengan curah hujan yang deras ini. Harusnya seperti apa, Pak? Sistem drainase yang tepat dan juga tata kota yang benar untuk mencegah banjir ini seperti apa harusnya, Pak Bay? Ya, ya, kita sudah ada aturan ya, ada pedoman dalam penyusunan penyelenggaraan sistem drainase kota, itu tertuang dalam Permen PU nomor 12 tahun 2014. Itu ada ketentuannya bahwa penyelenggaraan drainase ataupun perhitungan kapasitas sistem drainase ini harus memperhitungkan besaran hujan dengan periode ulang tertentu. Artinya berapa hujan, besaran hujan yang mungkin akan terjadi dalam kurun waktu 5, 10 ataupun 25 tahun dalam siklus terjadinya hujan ini. Dan di dalam standar perencanaan itu untuk Kota Palembang, karena terdiri dari 19 sistem drainase, yang mana itu lebih dari 100 sampai dengan lebih dari 500 hektar, maka standar desain atau perencanaannya seharusnya sudah menggunakan
periode ulang yang 5 sampai dengan 25 tahun. Nah, ini aturan yang standar yang kita perlu pedomani dalam perencanaan kapasitas drainase ataupun saluran drainase. Nah, ini sudah pernah kami coba sampaikan kepada teman-teman di Dinas PU ataupun di Balai maupun di forum dari Himpunan Ahli Teknik Hidrolik di Sumatera Selatan bahwa coba kita evaluasi kapasitas sistem drainase kita sekarang ini yang ada ini Ya, kan sebetulnya tidak lagi berkembang, artinya ya sebegitunya karena memang sudah untuk ya. pembesaran Saat Pak lahan Bay sudah sudah terbatas menyampaikan, begitu. follow up-nya seperti apa Pak Bay dari pihak Dinas PU? Ya sepertinya ini untuk saat ini memang masih terbatas pada penanganan atau pengendalian jangka pendek ya dengan cara penyediaan pompa dan juga pengerukan ataupun eh, pengerukan ataupun penghilangan sumbatan-sumbatan di saluran drainase. Tapi untuk peningkatan kapasitas saluran drainase sendiri itu memang belum dilakukan karena memang evaluasinya Ya. juga sepertinya masih terbatas Tapi begitu. kan Pak Bay, kita ketahui Pak, bahwa dari pemerintah atau dari Dinas PU dan lain stakeholder terkait ini sudah memiliki master plan dan juga grand design ya tentunya untuk pencegahan banjir serta penanganan banjir. Nah kalau dari Bapak sendiri yang sudah diberikan atau yang sudah dipaparkan master plan dari pemerintah ini, apakah memang masih kurang Mbak? Ya, sebetulnya master plan ataupun rencana induk pengendalian banjir ini atau pengembangan infrastruktur banjir ini yang sebetulnya masyarakat tunggu dari pemerintah Kota Palembang. Karena sampai saat ini sepertinya master plan ataupun program pemerintah untuk pengendalian banjir ini ada rencana besarnya itu belum tersampaikan kepada masyarakat secara luas begitu. Nah, sebetulnya saya pada tahun 2016 lalu pernah diminta di akhir kegiatan itu untuk meninjau atau melakukan review dari laporan master plan. Namun karena kurang maksimal sepertinya laporan ataupun master plan ini tidak dapat digunakan. Nah, sehingga saat ini sebetulnya pemerintah Kota Palembang yang baru resmi dilantik ini mempunyai peluang untuk menyusun Nah, ulang Pak Bay, master plan yang baik. benar ya. Kata Bapak tadi tidak bisa Ya, digunakan, kenapa Pak? ya, kalau dari hasil review yang kami lakukan waktu itu pada saat itu FGD bersama-sama dengan beberapa dinas baik itu di Sumsel maupun di pusat ya, banyak dari hasil perhitungan ataupun desain yang sepertinya tidak tepat. Contoh, dari data topografi ataupun ketinggian elevasi permukaan tanah yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi tanah yang seharusnya dilakukan. Artinya tidak dilakukan survei yang benar. Kemudian yang Baik. kedua, ada beberapa desain penempatan kolam retensi, stasiun pompa yang tidak semestinya, artinya lahan itu merupakan lahan punya orang yang sangat tidak memungkinkan untuk dibangun di sana. Jadi memang Seperti di mana Pak? ada hal-hal teknis yang Seperti baik. di mana Pak? Contohnya Pak, yang tidak kolam retensi yang tidak sesuai penempatannya. Ya, kalau retensi di daerah kawasan pemukiman padat penduduk yang memang sepertinya sangat sulit untuk dibebaskan, Contohnya Pak, kemudian kalau di juga Palembang di untuk mana Pak Bay eh, yang Bapak tangkap pengamatan Bapak? pengamatan saya di lokasi di seperti subsistem Sekana, kemudian subsistem Bendung itu memang daerah yang sudah sangat padat ya. Jadi memang sangat tidak memungkinkan lagi untuk Baik. dilakukan pembebasan lahan kecuali memang masyarakat secara sukarela bersedia untuk dibebaskan. Baik, baik. Pak Bay, kebetulan 4 tahun yang lalu Bapak tadi menyampaikan banjir besar terjadi 25 Desember itu saya berkesempatan melakukan reportase langsung saat itu. Tadi Bapak mengatakan Ya. 110 milimeter begitu ya Pak ya? Milimeter atau mililiter tadi Pak untuk hujan yang terjadi saat Milimeter, itu sehingga milimeter. banjir yang kerap yang luar biasa saat itu. Nah, kalau yang beberapa hari lalu Pak, banjir yang sampai luar biasa ini, apakah hujannya juga memiliki sama Pak intensitasnya dengan yang terjadi 4 tahun lalu? Ya, dari data yang kami peroleh dari BMKG Kota Palembang, data hujan terukur pada hari Minggu kemarin itu 107 meter ya. Jadi masih jauh di bawah dari kejadian hujan tahun 2021 lalu. Jadi Baik. memang kategori hujan di atas 100 milimeter itu sudah dikategorikan sebagai hujan sangat deras ya. Sedangkan kalau di atas 150 milimeter dari kejadian tahun 2021 lalu itu hujan yang ekstrim gitu. Ya, ya. Nah, artinya juga di 4 tahun lalu sama yang sebelum-sebelumnya dan yang terjadi beberapa hari lalu, ini sama Pak ya, lokasi banjirnya, titik-titik yang memang langganan banjir, begitu ya Pak Bay ya, kalau dari pengamatan Anda sendiri. Lalu menurut Anda, mengapa di tempat-tempat tersebut itu memang selalu langganan banjir dan seperti tak ada habis-habisnya? Apakah memang ini ada kesalahan dari segi memang harusnya tidak boleh ada pemukiman di sana atau bagaimana Pak?
Iya, yang pertama saya kritisi dulu adalah bahwa eh, pengendalian atau penanganan banjir itu tidak bisa dilakukan per titik-titik atau spot banjir, karena memang spot banjir ini sebagai lokasi yang terdampak di mana pengaruhnya itu berdasarkan kawasan atau daerah tangkapan hujan di sekitarnya. Jadi seharusnya sepatutnya memang pengendalian banjir itu dilakukan secara kawasan, artinya memperhatikan batasan dari daerah tangkapan hujan atau dalam skala yang luas kita sebut sebagai namanya daerah aliran sungai atau DAS itu. Das. Nah, ya. Ya, untuk Ya, sedimentasi jadi sungainya sendiri seperti apa, Pak? Sedimentasi dan apakah perlu kita melakukan pengerukan sungai, Pak, agar tidak meluap? pengerukan sungai bisa dilakukan dalam rangka untuk memperbesar kapasitas saluran, tapi ingat bahwa di hilir dari Sungai Musi itu ada faktor dari pasang surut. Jadi ketika pasang itu naik pada level yang tinggi seperti kemarin itu tanggal 9 Maret kemarin, hari Minggu kemarin itu pasang tercatat itu 3,3 meter, artinya dalam kondisi normal 2,0 meter, maka ada kenaikan sekitar 1,3 meter dari kondisi normal. Nah, ketika ini tinggi muka airnya naik daripada saat pasang, maka tampungan yang harus disediakan bukannya kedalaman, tapi yang di bagian atasnya, karena level muka air ini atau level air genangan akan selalu sama dengan level muka air pasang itu. Oh, jadi untuk saat ini belum perlu dilakukan ya, pengerukan itu ya, menurut Anda ya? Ya, pengurukan bisa dilakukan, tapi lebih efektif untuk di bagian hulu sampai dengan tengah dari daerah aliran sungai atau daerah tangkapan Oke, hujan ini. hulunya bukan hilir ya. Oke, Ya, kalau ini memang menurut ya, silakan Pak Bay, lanjutkan Pak. penanganannya tidak bisa berdasarkan spot, tapi suatu daerah tangkapan hujan yang mana ini harus pendekatan holistik. Jadi hulu, tengah, hilir. Jadi penanganannya berbeda. Kalau di hilir tadi pengendaliannya adalah untuk penanganan masalah pasang surut. Di bagian hulu dan tengah itu adalah sumber dari debit hujan atau debit banjir yang mengalir ke bagian hilir dari salah satu daerah tangkapan hujan tadi. Baik, tadi kalau untuk bicara master plan kan itu masih lama ya Pak, bisa berlangsung sampai 5, 10 hingga berapa tahun lagi. Tapi kalau untuk pendekatan atau cara untuk mengatasi pencegahan secara awal begitu Pak, untuk masyarakat yang memang langganan banjir di Kota Palembang khususnya, apa saran terbaik dari Anda harusnya untuk mereka-mereka yang masih bermukim di tempat-tempat langganan banjir ini menurut Anda Pak Bay? Iya, ini memang kalau daerah yang sudah memang langganan banjir, artinya secara faktor alam itu sudah di bawah kondisi genangan, itu memang agak sulit ya kita melakukan, karena peninggian elevasi bangunan pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah banjir secara tuntas. Jadi ya dalam solusi jangka pendek ya kita harus melakukan pompa ya, pompanisasi, kemudian juga melakukan pengurukan dari saluran-saluran sehingga ini air bisa mengalir pada saat kondisi muka air sedang surut begitu. Pak Bay, sayang sekali durasi kita terbatas dan mungkin kita akan berbincang di lain waktu atau lain kesempatan dan kita mengharapkan agar tidak terjadi banjir serupa begitu Pak ya, Iya. atau yang lebih luas lagi. Terakhir untuk menutup perbincangan kita Pak Bay, apa sumbang saran dari Anda kepada pemerintah khususnya mengenai langkah strategis terbaik ya agar bencana banjir ini yang tidak kerap kali terjadi lagi dan semoga kita semua dapat benar-benar belajar dari pengalaman tentunya karena pengalaman adalah guru yang paling berharga Pak Bay. Iya, masyarakat Kota Palembang tentu sangat menaruh harapan besar kepada pemerintah Kota Palembang yang baru saja diresmikan kemarin dilantik, bahwa mereka menaruh harapan bahwa pemerintahan kota yang baru ini bisa menyelesaikan, setidaknya memitigasi ya, mengurangi dampak akibat genangan banjir yang kemudian menjadi fenomena yang berulang seperti ini. Kalau boleh sumbang saran, setidaknya ada 4 saran ataupun usulan solusi yang kami tawarkan. Yang pertama adalah mengenai penyediaan pompa banjir dan normalisasi saluran drainase yang sepertinya ini sudah mulai dikerjakan oleh pemerintahan kota, walaupun beberapa laporan itu belum terlaksana secara efektif. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana induk master plan pengembangan infrastruktur drainase dan pengendali banjir kota yang kuat, yang bisa menjadi landasan dalam pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Kota Palembang ini. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sistem informasi banjir yang didukung oleh smart monitoring system. Artinya masyarakat perlu diingatkan, perlu diberikan kesadaran
mengenai bagaimana kepedulian banjir, kemudian sistem peringatan dini banjir yang tentu didukung dengan pendataan data level muka air, level genangan, level debit air di sungai, itu secara real time menggunakan metode smart monitoring system. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah tidak kalah pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan ataupun tampungan, di mana kita harus melakukan alih fungsi lahan, itu memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan, dan juga pelestarian fungsi maupun keberadaan dari rawa di Kota Palembang ini. Gitu. Baik, baik Pak Baitullah, kami terima kasih sekali Pak. Ini tentu pencerahan sekaligus edukasi buat kita semua termasuk pemerintah. Saya ingin mengusulkan kepada pemerintah Kota Palembang khususnya untuk bisa mengundang Pak Bay nanti ya, untuk bisa membuat master plan terbaik nanti untuk pencegahan banjir. Ya, Sekali lagi kita tentunya mengharapkan nanti tidak ada lagi banjir dan semoga semua bisa teratasi. Terima kasih amin. Pak Muhammad Baitullah Al-Amin, peneliti banjir dan hidrologi dari Teknik Sipil Universitas Sriwijaya, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu.